seperti Ya, Tuhan Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak? tidak pernah. Tapi menurut kalian tidak pernah loh. Makanya manusia biasa pernah berbuat dosa atau tidak, supaya kalian mengatakan Nabi itu sama seperti Allahmu. Kau manusia biasa nggak pernah berbuat dosa. Manusia biasa saja dosa itu wajar, tapi Yesusmu berbuat dosa, apa wajar Tuhanmu Allahmu Sekarang berbuat saya tanya, seperti yang Muhammad dalam berbuat dosa atau tidak? Anda seperti yang enggak. Muhammad berbuat Menurut dosa atau kalian, tidak, Bu? Gini Bang Pidi, Muhammad berbuat dosa atau tidak? Nggak pernah berbuat dosa. Menurut kami Islam berbuat dosa, yakin? Makanya Bu? saya bahas. Muhammad berbuat dosa atau tidak? Kasih kesempatan saya bicara, Bang. Iya, kita jujur-jujur aja dulu. Anda tidak menganggap Muhammad itu seperti Tuhanmu, seperti Allahmu. Tapi iya, kenapa Muhammad di sini? Ya, tapi di sini Muhammad berbuat dosa atau tidak? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak, Bu, ini? Dosa yang bagaimana dulu, Bang? Dosa itu ada beberapa kriteria. Iya, ketika waktu hal seperti ini, apakah ini disebut dosa? Muhammad telah mengharamkan seorang perempuan budak. Ya, kemudian dia dikatakan di sini dalam ayat ini, dia mengharamkan, kemudian Allah menurunkan dia, ya, dari mulutnya dia menghalalkan lagi. Jawab jujur aja, ini dosa atau tidak? Konteks apa dulu ini, Bang? Menghalalkan dan mengharamkan dalam hal apa dulu ini? Coba baca ayat selanjutnya itu. Oh, kamu nggak tahu ayat ini? Baca dulu lah. Itu baca aja, Bu. Kamu nggak pernah baca ayat ini, Bu? Supaya saya kasih tahu Anda. Bang, saya membahas itu lagunya Abang. Saya membahas lagunya Abang. Saya naik sini karena dengar lagunya Abang. Kenapa? Yang mana menggauli babunya. Babu di sini dalam arti budak, dia itu haknya, itu jadi hak miliknya karena dia sudah tebus, berarti itu sudah hak miliknya. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Cuman saya tanyakan, adakah Allah yang bermesraan dengan si Petrus kaum lelaki itu LGBT itu namanya, makanya LGBT dihalalkan, dilegalkan karena ada penerusnya gitu. Yang saya tanya itu Allah kalian begitu. Kalau Nabi kita berbuat begitu ya nggak masalah Nabi lah. Ibu pernah Tapi baca nggak ayat ini? Bukan loh. Ibu pernah baca ayat ini nggak? Serius saya tanya, apakah memang orang Islam tidak tahu asbabun nuzulnya? Ibu tahu nggak arti asbabun nuzulnya? Saya tahu, Bang. Saya tanya juga, apakah kalian tahu perbuatan Yesus seperti dalam Alkitab kalian? Saya tanya balik. Kita fokus, Bu. Kita fokus. Janganlah, jangan membahas tentang ini, bahas aja kitab kalian, jangan memfitnah. Kenapa Anda takut? Nabi Loh, kami tidak menghujat. Itu ayat kalian. Manusia masih punya salah, ketika saya tapi Allah punya salah. menunjukkan ayat kalian, kalian bilang menghujat. Ibu gimana sih, Ibu? Janganlah. Gimana saya menghujatnya ketika saya menunjukkan ayat kalian? Terus saya tanya, Anda ngerti nggak? Anda pernah baca nggak ayat ini? Anda pernah tahu nggak? Emang ada apa dengan ayat ini? Apa salah di ayat ini? Ketika Anda tidak tahu, makanya kami di sini kok Anda tidak tahu? Apakah ini memang disembunyikan? Mas kidding, kitab kami kita yang tahu dong, bukan kalian. Belajar aja kitabmu yang memang tumpang tindih yang disembunyikan. Oke, Ibu, berikan saya 1 menit untuk saya dengarkan Ibu cerita tentang ini. Oke? Supaya Ibu bisa mendengar 1 menit, setelah itu Ibu menanggapinya. Oke, Google dulu. Ceritakan asbabun nuzul surat At-Tahrim ini 1-5. Silakan. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik.
Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan, tapi saat ini masih hari ke-29. Yang mana Rasulullah menjawab, bulan ini berisi 29 hari. Ibu udah dengar kan? Jadi apa yang dikatakan di sini? Ini Allah yang menuliskan sendiri At-Tahrim 1 sampai 5 ini asbabun nuzulnya itu. Ketika Apa Muhammad yang salah di situ, Bang? Apa yang salah? Nggak ada yang salah kayaknya. Oke, nggak ada yang salah ya. Ibu bilang nggak ada yang salah. Ibu bilang nggak ada yang salah. Yang salah itu laki-laki menggauli laki-laki. Nah, itu yang salah. Iya, Laki-laki menggauli perempuan, nggak ada iya. yang salah di situ, Bang. Kenapa Allah mencampuri urusan rumah tangga Muhammad ketika Allah mengancam bahwa wahai istri-istri Muhammad, kenapa kamu mengucapkan seperti itu? Allah mengancam akan menceraikan istri-istrimu. Anda mau seperti ini? Anda mau Allah turut campur dalam rumah tangga Anda? Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi suami kita sudah ketetapan Allah. Jadi nggak usah lagi kita harus paksakan harus bersama. Kalau sudah kita cerai ya sudah ketetapan Allah. Ya, jadi gini. Kita harus lihat protes itu. Yang salah itu si Muhammad kawin dengan babu. Saya tanya. Apa salahnya, Bang? Yang salah itu Muhammad kawin dengan laki-laki. Kalau dia kawin dengan perempuan, apa salahnya? Kalau Muhammad kawin dengan laki-laki. Kalau babu, kalau ibu yang jadi babu itu kayak mana ibu perasaan ibu? Ibu perempuan kan? Kok ibu bilang gak ada masalah? Coba, saya mau dengar. Apa, Bang? Kalau ibu yang jadi perempuan itu, jadi babu itu, bagaimana perasaan ibu sebagai perempuan? Kenapa ibu bilang tidak ada masalah? Apakah kalau ibu bilang tidak ada masalah, berarti perempuan itu sampah bagi ibu? Gini, Bang, zaman dulu, budak-budak yang ditebus oleh Rasul, itu dibayar loh, ditebus. Jadi itu hak milik dia dong. Dia mau nikahi si budak, dia mau apa si budak, itu hak dia. Cuman yang jadi masalah ini laki-laki menggauli laki-laki. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dia menggauli budaknya, kenapa tidak? Dia kan sudah menebus budak-budaknya, berarti sudah hak miliknya. Kenapa dipermasalahkan ini? Jadi ibu tidak masalah ya tentang Muhammad itu kawin dengan istri budaknya, kemudian diketahui hal seperti ini, kemudian Allah dan Muhammad itu gosip, ya. Muhammad dan Allah itu gosip, kemudian untuk menceritakan Hafsah dan Aisyah yang sudah juga bergosip, ya. Dalam gosip ini kemudian Allah menurunkan wahyu, ya, ayatnya di At-Tahrim kelima ini. Bayangkan Bu, suatu cerita yang diceritakan seperti ini. Ibu tahu nggak kenapa kalau seandainya ayat itu sudah turun bahwa budak itu halal, kenapa Muhammad mengharamkan? Ini asal muasal sebabnya babu itu halal. Al-Mu'minun 5 ayat 6, 5 dan 6. Kamu ngerti nggak Bu? Ini sudah turun ayat itu nggak? Bahwa gauli babu itu halal. Sudah turun ayat itu atau enggak Bu? Belum. Belum kan? Belum kan? Iya, Dari belum. sini baru babu itu halal kan Bu? Benar nggak? Selesai Bu. Ibu mengatakan bahwa Muhammad berzina di sini. Ngomong apa lagi Bu kalau ibu bilang belum? Berarti Muhammad sudah berzina kan? Nah, makanya Bang, di TKW Indonesia banyak yang diperkosa begitu. Gini, Bang, Nabi Muhammad engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. Sebelum turun ayat ini, beliau tidak menyentuh para budak-budaknya. Nanti setelah turun ayat ini yang mana budak halal, loh, terus kenapa ada haramnya di situ? Kenapa ada haramnya di situ, Bu? Kenapa ada haramnya di situ? Iya, sebelum turun ini dia haramkan. Muhammad engkau mengharamkan sebelum dia mengharamkan. Karena tapi apa? setelah Karena ketangkap kan, Bu? dihalalkan, dimengertilah. Berarti ketangkep dia berzina dengan babu kan Bu? Jangan kau memframing lah. Loh, memframing tadi Bu udah dengar loh. Di ranjang Hafsah dia berzina dengan Maria Kitia Bu. Kemudian susah juga. Nah, kita ngomong sesuai data Bu. Mereka yang kontradiksi di sana sini ayatnya nggak nyambung, nggak dibahas. Kitab kami dibahas, ngapain? Masuk Islam aja, kan membahas Quran kami. Saya ini mengerti kitab Anda, makanya saya tahu kebobrokannya Bu. Kalau nggak saya udah masuk. Kitab Anda bobrok nggak Anda tahu?
Ibu tunjukkan kitab mana yang bobrok ya. Firman Tuhan kami itu ya dan amin. Dibandingkan apa yang diceritakan oleh bentar. Lucu. Ibu mau ngomong seperti apapun. Al-Quran aku udah setengah 8, aku mau ke kantor. Oke, saya turun dulu. Assalamualaikum. Sudah mau setengah 8. Saya cuma numpang aja ini. Terguncang ya? Iya, Bang. Terguncang dia. Baru tahu ayat-ayat ini ya. Duh. Islam ternyata baru tahu ya, rata-rata Islam seperti ini ya. Itu Bang. Sio. Ini ada CEO sama apa nih? Julak. Kristen atau Islam, Pak? Islam. Gimana kita lanjut aja nih topiknya ini. Supaya jangan loncat-loncat. Apa itu? Ini topik yang ada di depan Anda ini. Aku nggak paham. Gak paham. Ini CEO Kristen atau Islam? CEO 1. Halo. Anda Kristen atau Islam, Pak? Iya, halo Bang. Selamat pagi. Anda Kristen atau Islam? Selamat pagi Bang. Turun aja, Pak. Anda tidak paham ya dengan hal ini? Isi kenapa Anda nggak masuk Islam? Anda Islam? Ya, mau nggak kamu masuk Islam? Iya, Anda paham nggak dengan ini? Apa itu? Iya, ayat ini. Apa? Oke, saya dengarkan lagi ya. Ugalulo baca QS 66 ayat 1 sampai 5 cerita tentang hal itu. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan." Tanggapin dulu. Gimana Ibu Nia, ada yang mau ditanggapi terkait dengan seragam boker kah, atau batu farjah, atau nyembah batu, atau apa? Ini ya, Ibu Astuti tadi itu hanya umat Kristen yang mengaku Islam. Oke? Umat Islam nggak ada yang seperti itu kedunguan. Bu, apanya Bu? Nah memang itu batu parjah Bu. Ini Bu, Di kalau mau mana? lihat yang untuk laki-laki ini. Boleh minta dalilnya di mana? Ini Ibu tadi bilang. Di mana dalilnya di mana? Agama Islam, oke? Boleh. Itu memang lebih Islam daripada Ibu yang tadi. Yang tadi itu apa? Ini memang lebih Islam dari yang tadi. Loh, Ibu aneh loh Ibu. Ibu seolah-olah bahwa Ibu lebih Islam daripada dia. Seolah-olah Ibu lebih pintar dari dia. Oke, kita diskusi aja sama Boma. Sama Boma. Kita agama Islam senang banget. Oh, kok bisa Ibu bilang bahwa Ibu lebih pintar daripada dia? Kok penjelasannya Ibu Haji dia tadi itu Bu, Ibu Haji dia sudah pernah cium-cium itu Bu. Ibu pernah ya? Sudah pernah ya? Ibu pernah lah nggak? Cium itu kalau dia bego nggak tahu apa artinya. Buat Bu, sabar. Biar diskusinya enak. Ibu sudah pernah naik haji belum? Ibu tadi sudah loh. Ibu udah pernah naik haji belum? Ya masalah kau pernah itu apa enggak? Mending nggak pernah. Iya. Ibu jawab dulu pernah atau enggak. Tadi dia udah. Dia Kok masalah dia nggak tahu apa-apa? Saya cium nggak ada artinya, nggak ada artinya apa maksudnya? Dia sudah pernah ke Mekah loh Bu. Ibu udah pernah belum? Ya nggak apa-apa kalau dia udah ada yang bayarin juga. Kenapa ngapain harus bintang-bintang Islam itu kan?
Ini yang sepertinya Kalian dibayar berapa? kalau saya lihat ini ibu yang bukan Islam, karena nama ibu ini menghina Hajar Aswad. Coba bang, itu namanya kan Bu Lingga. Coba bang buka Lingga spasi Yoni. Capruk siapa Lingga itu marga goblok. Lingga spasi Yoni. Lingga marga goblok, saya orang Medan kau tahu? Google Image bang. Lingga Yoni ya. Yoni Hajar Aswad bang. Ya ini Yoni Hajar Aswad. cebong-cebong dungu bersatu. Loh, ini loh Lingga Yoni loh. Ini ibu ini udah bilang. Ini loh. Gak nyambung ya dungu. Shalom sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya dan banyak rezekinya, amin. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para penonton, para subscriber di channel ini yang telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan atur nuhun telah membantu mensubscribe, men-like ataupun share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya. Dibantu di subscribe channel ini supaya terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin. Dan harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan kembali ya. Saya itu Lingga itu marga. Lihat orang Medan Ibu gak ini sih? yang kayaknya bukan Islam ini. Iya, bukan kayaknya. Iya, bukan Islam ini. Ibu ini nyamar jadi Islam. Nyamar ini. Ini. Kamu kalau kafir aja bu. Nyamar biar tahu kau. Kau ini nyamar, kau kafir. Kau bilang mengatakan tadi ibu yang udah haji itu. Manusia kau tahu? Loh, kamu ini loh nyamar kafir loh ibu. Ibu ini pasti mau menghina Islam di sini bu. Iya. Masa dia menghina orang yang sudah ke sana loh. Kali kamu belum ke sana, kamu belum pantas ngomong seperti itu. Kamu masih kelas rendahan bu. Jangan menghina Ibu Astuti loh, kau ini loh. Astaga. Kau ini yang menghina. Kau nyamar kan, kau kafir. Bilang aja kau syirik dengan ibu yang tadi, yang nyium batu hitam itu nggak ada gunanya, dia bilang. Karena dia udah rasain, Anda belum rasain. Jadi ini ibu ini merasa bahwa dia paling Islam gitu. Aduh, kasihan ibu ini. Aduh, jangan gitu, Bo. Iya, kalau ibu yang tadi sudah lengkap ibadahnya, Bu. Iya. Mulai dari sholatnya, ibadah hajinya, dia sudah lengkap. Ibu apa? Ibu ini sakit jiwa loh, iri hati aja. Cuma taunya marah-marah. Ibu semalam udah dikasih jatah ya? Ibu semalam udah dikasih jatah ya, Bu? Belum malam Jumat. Oh, kayaknya waktu malam Jumat yang lalu ini udah kebagian. Jadi urutan keempat, Bang Prof. Urutan keempat jadi udah kebagian dia. Ibu nggak mampu malah ngehina loh. Nggak mampu ulung. Ibu nggak mampu seperti Bu Astuti tadi. Dia udah bilang nyium Hajar Aswad itu nggak ada gunanya. Loh, dia lakuin loh. Ibu udah lakuin. Ibu udah lakuin. Loh, ibu aja belum kok ibu menghina orang yang udah merasakan. Apa masalahnya? Masa ibu yang tadi ibu aja loh, Bu. Bu, Ibu Astuti tadi tuh aja seorang aja loh, Bu. Aja loh. Aja dungu, pura-pura, tahu kau? Kak, ibu ini kafir yang pura-pura mau menghina seorang haja yang udah sampai ke sana. Kafir itu yang menyembah manusia. Ibu mulai ngomong lagi merendahkan orang lain. Kira-kira ibu meninggikan diri ibu dengan merendahkan ibu itu kan tidak menaikkan derajat ibu juga. Ini lagi berebut mau cium Lingga Yoni. Iya, cium-cium parjaha itu. Cium-cium parjaha dalam bentuk batu. Kok panas kalian mau cium batu kan mau enggak? Urusin agama kalian biar kalian tahu. Tapi kayaknya yang laki-laki yang ini ya, yang lebih ingin sekali cium-cium ini. Oh iya ya. Tidak ada perempuannya saya lihat ini. Iya. Kayaknya memang memang ini batu parjaha betulan ini. Itu karena yang laki-laki pada rebutan itu mau cium-cium. Enggak kalian apa-apa sok-sokan kalian. Itu Bu lihat itu Bu, para laki-laki Bu yang cium-cium Bu. Tuh lihat Bu. Jadi ibu nanti jadi ibu nanti di surga dia ngapain ibu? Saya mau nanya Bu. Tadi kita udah nanya Bu Astuti, ibu di surga ngapain? Jadi
ditolak, saya mendapatkan apa yang dikasih sama Allah. Katanya kalian udah di neraka masih berantem. Buset, itu Ningga berisik banget, kau diam dulu deh. Bu, itu Bu pada laki-laki cipar jaha Bu. Asik, ayo botak, ayo botak. Ayo botak, semangat botak. Botak, cipar jahanya. Ayo. Dari mana? Itu batu suci dari surga. Dulu. Tapi Bu, kau bentuknya kayak Bismi Bu. Iya, bentuknya begitu Bu. Iya. Itu tuh yang aku diskusin kemarin tadi malam ya sama Wanabi itu ya. Mereka nggak bisa buktiin di room mereka ya. Aku diturunin 3 kali tentang Hajar Aswad. Iya Bu, ahli kalian aja nggak bisa buktiin siapa yang jadi saksi itu turun dari surga. Bacot. Wah, aduh, yang sekali laki-laki nih. Ya si botak, ayo si botak, semangat si botak. Ayo. Kalau bilang ibu-ibu nih siapa? Kalau Bu, Iya. Pak Yusuf Limben ini yang tadinya Muslim loh, masuk ini udah pindah ke jadi. Yang mana? Pak Yuke dan Pak Yunto. Oh Siapa Pak Yuke? Silakan. Shalom. Coba tanya. Sekarang gini aja. Dunia kapan kita pindah adat? Semuanya menista agama Islam. Enggak ada satu Bukan menista, ngasih fakta Bu. Jadi manusia kita tuh harus kritis terhadap segala sesuatu, termasuk apa yang Ibu percaya. Iya apa yang harus dikritis? Kalian aja manusia kalian sembah. Bu, mau kita sembah manusia, sebenarnya itu bukan urusan Ibu sebenarnya. Tapi ya Ibu. Ya kenapa? Iya. Loh, saya kan mantan dari Muslim Bu. Saya azan. Ibu bisa azan? Bego katanya mantan Muslim. Emang di Muslim itu cewek itu boleh azan. Walaupun aku hafal azan, nggak harus wanita azan. Itulah. Makanya Bu. Makanya Bu. Pura-pura. Iya, pura-pura. Ya terserah Ibu. Tapi. Kalau kamu nggak pura-pura. Tapi. Baca iftitah, cepat. Baca. Aku mau dengar. Tahu baca iftitah itu setiap sholat dibaca. Baca. Itu wajib dibaca setiap sholat wajib. Inilah yang harus dihadapin ketika kalau kita itu diskusi sama mereka, sama kayak di halaman sebelah. Dia paksa apa yang dia mau, tapi logikanya nggak dipakai. Bukan masalah logika, baca dulu iftitah. Kalau kamu mau mantan Muslim, Iftitah Rabbana Milamin. apaan itu? Sebenarnya nggak usah dipakai. Kalau aku lihat sih ibu-ibu yang masa Islam itu rahmatan lil alamin ngomongnya kayak gini. Ibu yang Iya. Karena kalian menista, kalau kalian baik-baik saja. Ibu, itu suaminya Bu di belakang Bu. Menista di mana sih Bu? Bising katanya Bu. Suaminya bilang bising Bu. Mana sih Bu? Dan tadi apa yang kalian nggak menista? Bu, coba ke Rumuan Abi, Tilgama, Nggak usah ngatur-ngatur sama sayap malaikat. Sama. Di sana lebih serem Bu ngomonginnya. Ngomongin kolor lah. Nggak peduli. Tuhan kalian. Iya. Bu, sekarang gini. Mukjizat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Wih, Al-Quran itu bukan mukjizat, itu banyak kontradiksi. Mukjizat apa? Itu mukjizat kok. Oh, mukjizat apa itu Bu? Bu, saya punya buku biologi Bu, tebalnya lebih tebal dari Al-Quran Bu. Saya nganggap itu mukjizat Bu. Buku kok dibilang, aduh ibu ini. Bu, Ibu bisa buka di YouTube, itu paling bagus, cepat ya. Auto chart. Dengar dulu, buka auto chart, dan di situ tertera zaman Al-Quran yang diceritakan dari pertama itu sudah berbeda dengan tafsiran dari buku-buku lain. Zamannya, waktunya banyak yang salah. Bacot. Tadi kau bilang kau mantan Muslim. Saya nggak berbacot, saya ngomong pelan-pelan. Iya, tapi kamu nggak jawab saya. Baca dulu iftitah, baru aku percaya kalau kamu mantan Islam. Baca iftitah. Saya nggak bakalan mau baca itu lagi Bu. Itu buat saya. Itu. Oh, Ibu udah pernah umroh belum? Belum. Emangnya kalau belum kenapa masalah buat lo? Nah itu dia, ketika Ibu sedang tawaf, Ibu harus ngerti apa yang Ibu ucapkan. Ya terus masalahnya buat Kristen itu apa? Panas.
Ibu, saya tidak memaksa Anda untuk jadi Kristen, itu urusan Ibu, tapi Ibu cek sendiri apa yang Ibu ikuti. Terus harus dicek apa? Menyembah Tuhan itu wajib kan? Bukan menyembah manusia kan? Di Kristen tidak ada yang dibilang menyembah. Nah itu dia yang saya pikir hebat ya. Berdoa Bu, menyembah itu tidak ada tulis. Kalau dia bukan sesembahan itu namanya bukan Tuhan, you paham? Tuh, kok jadi Ibu yang bikin ukuran untuk seseorang? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang tidak pernah menjawab segala sesuatu. Berarti kamu Artinya Ibu bilang astagfirullahaladzim ya Allah gitu. kamu tak punya Tuhan Tidak ya? pernah menjawab sesuatu. Enggak ada itu Tuhan. Tuh. Ibu, semakin Ibu bicara keras, ngawur, semakin menjadi lucu terhadap orang. Lihat tuh Ibu teks. Sama kalian semua, Ibu Astuti yang nyamar jadi Islam, kamu nyamar jadi Islam. Ibu mendingan nyebrang ke room lain lah yang Islam. Habis itu Ibu maki-maki juga di sana. Panas. Tidak panas, yang panas Ibu. Aku bukan Tuhannya Yesus, masalah. Nah, hebatnya Bu, Tuhan Yesus itu ajarkan kasih loh, makanya saya kasih sama Ibu. Tapi itu cuma bacot, nggak ada kasih. Kalau kasih Bu, ini Bu yang aslinya Bu, ini. Nah, Ibu yang mati. Iya. apa yang disuruh Yesus yang dikerjakan apa kata Paulus? Ini Bu, ini. Oh, iya, Ibu protes apa yang Ibu protes tadi. Sekarang Ibu yang radikal di sini. Yesus disunat orang penerapan, kalian sunat nggak kalian? Lagian kalau Yesus Tuhan bagaimana mungkin Nah, Tuhan? ini dia. Muhammad disunat nggak Bu? Tidak dong, pasti tidak. Muhammad disunat Bu? Dia disunat. Tidak. Semua. Bagaimana mau disunat Bu? Nah, umur 40 tahun jadi Islam, baru Islam. Dia disunat kapan? Islamnya jadi di umur 40 tahun. Ya. Bagaimana mau disunat? Sunat jadi mana Bu? Umur 40 tahun dia. Sepertinya. Kamu mau nanya dulu ke kamu. Nah, sepertinya Ibu nggak ngerti sejarah. Cuma ikut. Saran saya Bu, coba pelajarin sejarahnya. Enggak, kamu mau tahu apakah di pikiran kalian itu agama Islam adanya karena ada Nabi Muhammad doang? Iyalah Bu, iya Bu. Apa tuh? Iya betul. Itu kesalahan yang besar. Di Terus yang agama ada dari Nabi Adam. Wih, Ibu ini ngeri deh. Oke Ibu. Oh, pusing, hancur. Bu, lihat ini Bu. Ini Bu. Apa yang harus dilihat? Tuhanmu aja. Ini Bu, ini. Itu. Ini Bu, saya mau tanya Bu, kenapa ini? Ini berhalanya ditaruh di kamar mandi Bu. Bu, Emang merugikan Kristen. itu berhalanya ini, bukan Hajar Aswad namanya, berhala Bu, berhala. Berhala Hajar Aswad. Lebih lengkapnya Bu, ini berhala Hajar Aswad namanya Bu. Iya, yang Ibu sujud tiap hari kan ini, berhala ini kan? Aduh, Tuhan. Iya. Sujud gara-gara ini. Aku yakin Bu, ini baru udah pindah. Ada Bu, ada. Iya. Itu batu surga yang mulia yang Iya, diciptakan. Iya, berhala kan Bu, berhala kan? Ini Bu. Oh, batu mulia. Itu bukan Allah loh. Itu bukan Batu mulia. bukan maksudnya batu mulia. Ego, batu mulia itu cahaya. Batu yang bersih. Kenapa? Kaliwa. Nggak ada cahayanya Bu. Nggak ada cahayanya, Masya Allah. Kenapa ini berhala disimpan di kamar mandi Bu? Bu, berhalanya sudah ada di kamar mandi Bu, di WC. Cahaya. Ini Bu, lihat Bu, ini ada lagi jagonya apa ini? Jagonya bikin senang, cowok senang. Lihat ya, ini jagonya bikin cowok senang, ini dia. Iya, karena apa di Bible kalian itu penuh dengan porno. Jadi kata-kata kalian itu nggak jauh dari porno kan? Oh, yang ini yang porno ya Bu ya? Gini, nih coba tadi malam saya diskusi masalah ini nih. Ada orang impoten, jadi sarafnya itu rusak. Ketika seseorang sarafnya rusak, dia itu tidak bisa merasakan rasa. Apakah benar ya orang sampai meninggal sarafnya masih hidup gitu ya? Untuk yang namanya merasakan seks di surga. Saya nggak ngerti itu. Ya mana kamu ngerti? Ibu bisa jelasin? Neraka. Gak usah. Iya, Ibu bisa jelasin. Loh, Ibu mau suami Ibu nanti dapat 72 bidadari. Ibu nggak tahu yang berarti ke 73. Enggak masalah mau 1000. Iya. Enggak masalah, tapi kenapa kalian panas? Jagonya bikin cowok senang. Ibu sebenarnya Ibu yang panas. Yang panas itu Ibu. Kamu tahu nggak malaikat penjaga surga kalian itu siapa
malaikatnya. Woi, Ridwan Bu, namanya Ridwan Bu, Muhammad Ridwan. Tuh ngarang, aku dulu pernah dengar pendeta katanya. Muhammad Ridwan Bu, yang jaga Pernah yang jaga dengar musuh. ya. Katanya Muhammad Ridwan, tetangga saya itu Bu. Bu, tetangga saya Bu. Ridwan tuh dari Islam kan. Kalau tahu Ibu pernah nggak dengar malaikat kaget? Ibu pernah nggak dengar malaikat kaget? Disuruh baca malah nggak bisa baca. Emangnya kalau malaikat kaget apa? Nah itu dia Bu. Jangankan malaikat Tuhan. Betul Bu, nah itu dia. Yang aku kaget itu Tuhan kok mati. Nah itu aku kaget. Aduh kok bisa Tuhan mati gitu? Bu, lihat ini Bu, pembukaan 10 Bu. Sebelum mati Tuhan itu hidup ya. Nah, sekarang coba ke bukti keberadaan Allah. Bu, coba buktikan keberadaan Allah. Ya belum bisa kok, Bo. Kan belum mati. Kalau kamu nanti mati, tapi kan Nah itu dia. Terus ibu ngapain ibu protes tentang Tuhan yang mati? ya protes lah. Gimana bisa Tuhan? Ya udah tahu. Iya loh, makanya Bu, Tuhan ibu aja belum eksis, belum ada sampai saat ini. Itu Bu, lihat sekarang warga Palestina yang berdoa kepada Allah berapa banyak? Ada yang dikasih jawaban sampai saat ini? Di Bible aja dikasih tahu sama Yesus Tuhan itu tidak terlihat. Gak usah ngomongin Bible. Lihat itu di sana di Palestina sekarang diserang sama Israel. Mereka berdoa, mereka sholat minta permohonan dari bantuan dari Allah. Nggak ada. Nggak ada. Sejak tahun 1972 sampai saat ini, Kalau nggak ada bantuan dari Allah, Yang Maha Esa itu diam. Palestina nggak punya senjata, mereka udah habis. Hah? Apa jawabanmu dengan mereka masih hidup sedangkan mereka sedang dibunuh sama orang Israel? Apa? Loh, tidak Bu, kemarin yang bunuh Hamas, pecinta batu. Iya, nah ini dia. Ibu itu sebenarnya minim literasi. Mana lo baca? Udah, Ibu. Jadi lo Iya. Kadang-kadang kita jadi tertawa nih kalau ada begini pagi-pagi jadi hiburan, Bu. Kalian itu yang nyembah Tuhan mati. Aku yang tertawa rupanya. Makanya dari tadi jangan suka penistaan sama orang lain. Ah, enggak, Ibu dari tadi nggak ketawa. Orang menggelegar terus kayak petir. Minimosnya Bu, ini lahir. Tik 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 tik, minimos lahir. Tik 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 tik, kepalanya duluan. Ini Bu, minimos Bu. Minimos lahir Bu. Tik 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 tik, lahir dia. Takdir. Takdir. Bu, tempat keluarnya ini Bu, minimos. Tik 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 tik, takdir, lahir dia kepalanya keluar. Oh, minimos. Iya, banyak sekali muslim yang bilang teriak Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi itu sama seperti orang mengatakan ya, saya adalah raja, padahal dia bukan raja itu sebenarnya. Yang dibahas preman. Iya. Kenapa harus dibahas? Iya dong Bu, ini kan berhala Bu, jadi harus dibahas Bu, berhala harus dibahas Bu. Iya. Supaya Ibu tersadarkan, supaya jangan lagi sembah berhala Bu. Itu cuma kiblat yang kami tahu. Sama loh, kayak di room sebelah, kalau di sana, kalau mereka sudah terpojok itu teriak-teriak. Bu, apalagi itu yang namanya berhala Bu. Tidak ada. admin Islam, waduh teriaknya. Tidak ada yang keluar dari pikir kalian itu selain fitnah terhadap Islam. Tadi pun ibu sahabat-sahabat. Biar kalian Kiblat itu apa Bu Dinda? Kiblat itu apa? Oke, saya jawab ya. Kiblat itu adalah arah sholat. Sholat itu apa? Sembahyang. Berarti yang kita sembayangin, yang kita arahkan itu ke sana. Yang kita sembah itu berhala ya. Ibu, coba Ibu, kalau Ibu ngarah ke kiblat, coba arah sebaliknya itu pun arah ke kiblat karena bumi itu bulat. Itu yang saya tanya sama Ustaz saya. Terus emangnya kami yang sholat Arah ke kiblat. segitiga? Dengar dulu, astagfirullah. Gini, sholat ke arah kiblat, sholat ke arah sebaliknya pun itu ngarah ke namanya Hajar Aswad. Tapi kenapa tidak boleh? Tuh kan ya aturan kalian itu. Karena kalian nggak pakai pikiran. Iya. Kelihatan juga itu kerapihan orang yang sholat ada di sana. Kerapihan? Di mana tertulis kerapihan? Bukan tertulis, tapi matamu itu bisa lihat nggak rapi apa enggak? Kok nggak berguna matamu? Berguna Bu, makanya saya yang pindah. Makanya saya pindah. Pura-pura pindah emang bego dari dulu. Betul, terserah Ibu mau bicara gimana, tapi itu nggak penting buat saya. Yang penting Ibu bisa buktikan. Lihat aja Ibu, temperamen Ibu tuh panas sekali. Ibu nyebrang ke page sebelah sama ke tempat lain, Ibu bisa nyebrang, lihat
Di sana adminnya yang malah marah-marah. Nggak peduli. Karena sekarang Lagi dibahas. semakin internet terbuka, semakin orang menyadari, Bu. Banyak sekarang udah agnostik. Menyadari, pendeta pun banyak. Banyak agnostik sekarang. Karena mereka sudah mulai tahu. Gara-gara kopi, kalian tahu. Itu hanya orang-orang dungu, orang miskin yang bisa kalian rayu. Kalian itu. Nah, itu Betul, juga Bu. miskin kau Coba bukan sebutin, haji. Bu, di negara yang kaya, negara kaya yang maju, yang muslimnya banyak. Jangan sebutin Brunei, karena Brunei banyak yang bodoh. Perasaan kamu deh. Coba sebutin negara kaya yang pintar, yang banyak muslimnya. Di Olimpiade matematika aja ada itu Rusia banyak Islam. orang muslim. Rusia. Yang pintar-pintar, yang jago begulat itu pukul-pukul itu dari Rusia muslim, ya betul. Yang pintar-pintar coba sebutin satu, Bu. Hasil risetnya apa? Apa, Bu? Coba sebutin. Maksudnya apa? Emang pentingnya apa? Habibie pintar nggak, Bu? Habibie pintar nggak, Bu? Pintar kan? Habibie. Ya pintar. Baharudin Yusuf Habibie. Dia pintar. Dia pintar di mana? Di Jerman. Ibu Lingga, kamu baca nih Ibu Lingga, kamu ini apa namanya? Fitnah kami nih, bohong terus, pendusta. Iya, Baca bohong nih. terus. Mayoritas orang Rusia sekitar 80% dari jumlah penduduk di sana menganut agama apa? Islam Ortodoks. Ini Itu dulu, bro. Ibu, nah, ini Bu, baca ini Bu, Islam Ortodoks tuh. Ibu tahu nggak Kristen Ortodoks itu apa? Ya tahu. Mereka ada. Oke, coba sholatnya berapa kali dalam sehari? Ya tanyalah sama yang punya agama Ortodoks. Nah, itu yang saya bilang, Ibu, minim literasi. Mereka sholat 7 kali sehari. Kenapa mirip sholatnya? Karena dari awal Muhammad ini ingin agar dia itu jadi orang terkenal di antara Ortodok dulu. Makanya sholatnya bersama. Mana dalilnya biar dia terkenal? Aku belum lihat. Oh, Ibu. Lihat Loh, dulu. dalil. Ya, Ibu baca sendiri saja. Dia terkenal mana? Jangan cuma takut. Oh, betul, Bu. Makanya kiblat dulu ke Yerusalem. Habis itu pindah. Habis itu kiblat pindah. Kau pikir aku nggak tahu? Pendeta aja tahu kenapa itu kiblat dipindahkan. Biar kau tahu kalau pendetanya jujur ya, bukan cuma pendeta. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena pendeta nggak mengharuskan ke kiblat, Bu. Ke atas, ke bawah. Dengar baik-baik masalah kiblat. Oke, baik, kita dengar. Nah, dulu kiblat itu kemana kamu bilang tadi? Yerusalem. Nah, benar. Itu masjid apa itu namanya? Al-Aqsa. Ya kan? Itu bukan masjid, Bu. Itu bukan masjid, Bu. Ibu tahu nggak masjid pertama apa? Kok kalian bilang gak ada Al-Aqsa? Gimana sih orang ini? Ibu, waktu zaman baginda belum ada. Hah, bohong-bohong. Belum lagi. ada. Ini ibu ini sudah tua, tapi bohongnya kelewatan. Iya. Kami bohong pendusta. Bu, ingat umur Bu. Dusta terus kami nih Bu. Ya, katanya nanya, giliran dijawab kok ngeyel gitu loh. Karena ibu dusta, bohong. Kalian yang dusta. Apa yang ajaran Isra Mi'raj Rasulullah Ibu, karena Ibu nggak ngerti, makanya Ibu ini ya lantang bilang Isra Mi'raj. Lantang bilang Isra Mi'raj, maksudmu nggak ada Iya. gitu? Nggak, itu nggak ada yang bisa dibuktikan. Malah Allah sedang bersolat. Maksudnya Gimana itu? yang adanya kedunguan kalian berapa lipat kali ganda? Bagaimana mungkin Allah nyembah Allah? Gimana ya? Yang adanya Oke, Bu, coba sebutin urutan dari Isra Mi'raj. Ya Allah ya Rabbi. Yes, ya Allah ya Rabbi, ya betul. Hah lagi? Aku bilang Allah ya Rabbi, kalian itu kok dungunya nggak satu gitu, tapi kok permanen, nggak bisa berubah sih pun. Itulah Bu, Ibu sendiri rata-rata orang dungu itu bilang orang lain dungu, betul. Karena dia nggak mengenali kedunguan itu apa. Karena kalian itu di otaknya itu cuma fitnah doang, tahu nggak? Karena kalian dibatasi dengan namanya pengetahuan. Aduh, dibatasi dengan Betul. Tuhan, tapi kami tahu Tuhan itu siapa? Tuhannya Yesus, bukan Yesus yang jadi Tuhan. Siapa yang lebih waras? Tadi malam saya baru dengar loh, ternyata pendeta-pendeta itu juga diajarin tentang Islam. Tapi di Muslim nggak begitu. Kata siapa nggak gitu? Tanpa kalian Coba Ibu di madrasah mana yang mengajarkan tentang Ortodok? Nggak ada Kristen Ortodok. Oke,
ini saya mau kasih tahu ya. Saya punya kawan, dia cerita dia sholat nangis karena dia ada masalah di dalam keluarganya. Tapi tahu nggak? Dia itu selama ini korupsi. Saya sampai nanya sama dia, kok bisa sholat nangis ya? Iya. Kau beli Alphard dari korup, kau beli baju istrimu dari korup. Astaga. Terus? Itulah Bu, hebatnya Bu. Terus kamu minta jadi Membanggakan. Maaf Bu, saya idealis, makanya saya nggak di Indonesia. enggak, lucu aja. Apa urusannya sholat sama korupsi? Iya. Mau apa kayak masalah sholat? Betul, Urusannya dengan itu dia Bu. Gak ada urusan dia sholat. Itulah Bu, hebatnya Bu. Dia nangis loh. Mayoritas Muslim di Indonesia, mayoritas Muslim, negara Muslim korup, banyak sekali korupsinya. Kebanyakan korup banteng itu apa, cebong? Jadi ternyata seperti PKS ini, PKS. yang korupsi tapi cebong. Iya Bu, oke, intinya Ibu jangan marah-marah. Habis ini mulailah coba baca itu yang namanya buku tafsiran. Kontradiksi. Iya Bu, betul. Ya, jangan cuma bisa fitnah-fitnah. Ya. Punah lihat beritanya. Oh, tidak fitnah Bu. Lihat berita dong. Karena orang masuk Islam itu fitnah juga Bu. Harun Masiku. Dia syahadat. Oh, Harun Masiku apa kabar? Itu bukan kadrun loh. Astaga, Harun masuk politik. Ibu bisa pindah ke grup politik Bu. Harun Masiku itu agamanya apa? Yang mana gue tahu, yang penting bukan kadrun. Tar dulu Bang. Astaga, oh ternyata ini Laskar 212 ini. Bagus diturunin aja nih. Tar dulu Bang. Bunia, tar dulu Bunia. Ibu tahu nggak rukun Islam? Tahu nggak Bu? Ada berapa? Ada 5, kenapa? Kalau Ibu, oke. Yang pertama apa Bu? Buat apa? Ya, saya mau nanya kalau benar-benar Ibu Islam coba. Yang pertama apa Bu? Enggak, kalau aku nggak mau jawab, kenapa? Masalah buat lu. Berarti Ibu tidak Ya, tahu, berarti kalau Ibu tidak tahu jawab. Tidak tahu, gitu loh. Iya, Ibu. Jadi Ibu ditonton 400 orang loh Ibu jawab Bu. Yang pertama apa Bu? Rukun Islam itu syahadah. Tanya dong, syahadah itu apa bilang? Yang pertama apa Ibu Bu? kapan ngucapin syahadat? Orang Muslim dari lahir udah Muslim itu langsung ngucapin syahadat. Tar dulu bang. Bersahadat Bang ya Bu ya. Nabi-nabi sebelumnya Musa, Adam itu bersahadat ya kan Bu. Kalau dalam Islam kan, betul kan? Nah sekarang saya tanya Bu, kapan Muhammad bersahadat Bu? Di mana ayatnya tunjukin? Muhammad bersahadat. Bego. Rasulullah itu dianggap nabi. Dia yang mengajarkan kami syahadat. Terus masa kami harus nanya? Ya Rasulullah kan. Semua nabi dari Adam katanya bersahadat. Oke. Sekarang Muhammad itu kan nabi sama dengan yang lain. Nah, kalau dia tidak bersahadat berarti dia tidak Islam. Nah, sekarang Muhammad bersahadat enggak? Kapan dan di mana? Di mana ayatnya? Ayo, kalau dia nggak bersahadat berarti dia bukan Islam. Iya. Mustahil dia mengajarkan. Nabinya Ya, kok mustahil gimana? Pagan. Berarti dia pagan dong. Berhala ajar aswad. Ayo. Oh, cetek apa dia? Dia kok cetek? Ibu ngakulah Bu. Syahadat. Kalau nggak syahadat, bukan praktis sholat. Ibu ngakulah Bu. Aduh, Ibu berarti dia pagan Bu. Kalau begitu, kalau Ibu nggak bisa jawab berarti dia pagan. Ini saya jawab. Kalian ada di mana? Nyangkut nggak sih? Ya udah jawab Bu, di mana tempatnya? Kapan dia bersahadat? Gitu. Di setiap sholat kami syahadat. Di setiap sholat. Aduh Ibu, persyaratan orang mau syahadat kan kayak saya nih, mau syahadat kayak nabi-nabi sebelumnya syahadat, ya kan, masuk ke Islam, baru dia disangka jadi Islam Bu. Nah Muhammad itu kapan dia bersahadat Bu? Iya Bu, harus ada Jadi yang dinyatakan tuntun, Bu. Islam. Iya. Bersyahadat dia langsung sama Bu, pernah syahadat orang bersahadat Bu di komalnya Zuma itu Bu. Ada yang tuntun Bu. Terus bagian itu yang tuntun siapa? Bagian itu yang tuntun siapa? Zuma juga ya Bu yang tuntun. Iya Bu, sekarang gini Bu, kalau Ibu nggak bisa jawab berarti Muhammad itu bukan Islam, berarti dia pagan gitu. Pagan itu kalian yang apa Kok pagan kalian? Kalau dia tidak, dia kan orang Quraisy, oke, anak pagan, iya kan? Dia kan asal mulanya pagan Bu, terus dia masuk Islam. Tuhan nggak pernah minta darah manusia, cuman kaum pagan yang minta darah manusia. Kalau Ibu bilang Muhammad itu tidak boleh dia bersyahadat, berarti dia Allah. Hanya Allah yang tidak boleh bersyahadat. Kata siapa dia yang nggak boleh bersyahadat?
Ya makanya sahadatnya ada nggak? Gimana sih Iya, Bu kapan ini? dia bersahadat bu? Kapan Bu dia bersahadat Bu? Siapa yang nuntun? Ya. Bunyinya apa Bu? La ilaha illallah wa asyhadu Ah. anna Rasulullah. Apalagi? Oh dia sahadatnya gitu? Dia sahadatnya seperti itu Bu? Sahadatnya seperti itu? Ya, masuk muhaf seperti Sahadat. jelaskan dulu. Di mana Bu? Di mana dia bersahadat Bu? Siapa yang nuntun Bu? Lu kok nonton pula bego? Ayatnya? Ya aku bego saya Bu. Geraha mualaf bang. Seumur hidup. Suma, jangan sampai Bu. Baginda itu apa namanya? Sahadatnya online juga Bu. Di roomnya Suma. Ya kan Bu? Kalian lucu ya nanya, giliran dijawab. Iya, Baginda memang lucu Bu. Orangnya memang lucu. Dia Iya, suka saya kan bercanda ya Bu. nanya. Baginda itu suka Iya. bercanda memang Bu. Oke Ibu nggak mampu yang pertama. Oke Bu Ibu nggak mampu yang pertama. Yang kedua Ibu apa Ibu isinya coba? Baca itu apa? Oh, Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Rukun Islam yang kedua. Enggak, ini biar Ibu tahu, biar Ibu tahu nih. Bukan Islam. Rukun Islam yang kedua apa? Bukan Islam ini. Yang kedua apa Bu? Nyamar dia ini. Iya, Hotel ini. nyamar dia Yang nih. sampai ibu ini hotel ini. enak aja. Nyamar ibu ini. Ya sekarang Ibu yang kedua bisa jawab nggak? Ibu yang hotel kan. Ibu yang kedua bisa jawab nggak Bu? Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Bu yang kedua apa Bu? Yang kedua rukun Islam yang kedua. Hah? Ah, hotel kayaknya ibu ini. Cebong Rukun dia Islam nyamar yang ini. kedua apa Bu? Rukun Islam yang kedua, oten kayaknya nih. Jawab kamu masuk Yang Islam. hajar aswad. Iya, aku masuk Islam Bu. Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Munafik. Waduh, Yang ibu- kedua ibu apa, ini Bu? hotel kayaknya ini nyamar dia ini. Iya, dia nggak bisa jawab dia. Hotel Apa bang, Bu dia kayaknya jawab? hotel. Apa sih begitu kalau aku konten? Ya udah sekarang Ibu jawab. Yang kedua apa Bu? Jawab dong, jawab. Buktinya ibu tidak tahu. Yang Rukun kedua itu Rukun yang kedua apa? Kedua Rukun apa? yang kedua apa Bu? Rukun Islam yang kedua apa Bu? Emangnya sholat harus dipertontonkan gitu Bu? Lihat dulu. Rukun Islam yang kedua Bu. Rukun Islam yang kedua itu apa Bu? Sebut aja. Aduh ya Allah. Jangan googling, Bu. berhala Jangan ya, Bu. googling Bu. Cium berhala. Jangan googling Bu. Yang kedua apa Bu, Bu? cium berhala kan Bu? Sholat bego, sholat. Oh, Oh, sujud yang kepada kedua Allah. sholat. Sekarang saya tanya Bu, kapan Muhammad sholat menjalankan 5 waktu dan di mana ayatnya Muhammad dinyatakan sholat Bu? Aduh, kenapa kalian terlalu dulu? Aduh ya Allah, aku pingin. Aduh, dia kan Saya cerminan hotel ini, Ibu. saya ini, hotel dia. Kapan dia sholat Bu? Nah, Ibu nggak bisa jawab nih. Ini udah jalan buntu buat dia. Ibu nggak bisa jawab nih, oten nih. Ditanya kapan sholat? Bukankah kalian tahu kapan waktu sholat? Iya, Muhammad kapan sholatnya dinyatakan di ayat yang mana? Bahwasanya dia pernah sholat menjalankan 5 waktu. Kalau dia tidak menjalankan sholat, berarti dia itu pagan. Berarti Al-Quran. Ya kalau nggak ngerti amat, dilihat terjemahannya lah dulu. Itu di situ dia. iya. Allah itu memerintahkan sholat untuk I- Oke. Iya Allah yang memerintahkan sholat, tapi Muhammadnya sholat apa enggak? Kalau dia nggak sholat, By the way, kerjakan. aku turun dulu ya. Di mana Mau berangkat kerja ya. ayatnya? Kerjakan. Semuanya. Ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana? Salam berjuang dalam nama Yesus. Saya nanya ayatnya Bu. Ayatnya di mana tertulis? Contoh Bu, di masjid Al Hidayah. Contohnya gini, Muhammad sholat di masjid Al Hidayah menunaikan ibadah. Ini ajan ibadah maghrib. Itu dia sholat di masjid ini. Kan gitu kan enak Bu. Nah sekarang ada nggak dia dinyatakan sholat Bu? Jangan kau tanya ke aku yang Rasulullah udah meninggal 1500 tahun yang lalu. Itu namanya dulu. Oh, sudah mati ya Bu? Bu, Baginda sudah Udah mati ya Bu? mati. Waduh, sayang ya, sayang. Mati, kaget. Kalau Bukan Bu, masalahnya, Ibu, Bu. Masalahnya Bu, harusnya dia di penjara Bunia. Bu. Kalau sekarang hidupnya Bunia. itu harus di penjara Bu, karena dia itu kriminal. Bunia kalau dia nggak sholat, berarti dia pagan Bu. Kaget banget Dia lihat kan- siapa. Tanya mati. Dia kan anak pagan, berarti dia Kasihan nggak sholat Ibu. Baginda mati. Aduh, Harusnya ini dia, payah nih. harusnya dia di penjara kalau masih hidup. Kok di penjara pula? Aduh, Iya. Iyalah, Tanya dia orang di pedofil. penjara Bu. pedofil mau belum? Dengar nih ya Bunia, dengar Bunia. Allah memerintahkan 4 istri, dia 13 Bu. Dia pemberontak Bu, 13 istrinya Bu. Allah bilang 4 dia 13. Gimana tuh? Oh, sudah kalian fitnah. Terus sudah kalian fitnah. Hah? Nah, bukan tertulis 4 istri Bu. Yang diperintahkan Allah berapa istri? 4 kan? Terus ya istrinya ada berapa Bu? 13 kan? Kan pemberontak. Tuh. Aduh, kalau kalian itu bisa nggak sih ngambil ilmu itu? Aduh, itu kan dia menikah itu nggak dikumpulin sama 13 istrinya. Itu teh udah ada yang meninggal. Bukannya 13 ada istrinya. Kok segitu banget pemahaman kalian ya? Lucu.
Jadi Bu terangin aja gimana istri pertama tuh gimana, istri kedua gimana gitu sampai selesai coba Bu. Maksudnya? Iya, istri pertamanya kisahnya bagaimana, meninggal terus dia nikah lagi, meninggal, nikah lagi, meninggal gitu. Apa gimana? Buat apa dicariin masalah dia menikah lagi? Emangnya aku mau jadi istri Iya, putri? makanya kan ibu bilang tadi nggak sekaligus 13. Iya, emang enggak. Iya, jadi sekali berapa dia nikah? 24 Bu. Berarti sekaligus 24 Bu. Itu apa yang komen-komen di bawah ini kedunguannya kok hakiki ya? Semua Kok ini? Enggak, sekarang ibu bisa jawab. Ibu bisa Porno, mentang-mentang Ibu, penuh dengan porno, Ibu, porno. Ibu, Bu, itu yang Tarmiji. Senang Mbak Meta. Kok menjijikkan? Terus Itu Mbak Meta mau menjelaskan itu. Hei, dengerin dulu, blok. Kalian bilang pedofilia ya? Iya. Ada. Ini kita sedikit dulu. Ini nanti lanjut ya sebentar ya. Aku mau sarapan soalnya. Biar kita tahu ini adalah buku sejarah arkeologi penggalian yang ada di Yerusalem ya. Buku ini diterbitkan tahun 1980 atas penggalian yang dilakukan tahun 1970 sampai tahun 1980 ya. Di sini dijelaskan bahwa setelah kependudukan Islam atas kerajaan Bizantin di Yerusalem pada tahun 638 ya, orang-orang Arab itu ya, ini ada di halaman sebentar ya, halaman 247. Orang-orang Arab itu mulai menyebut kota Yerusalem sebagai Al-Quds, yang artinya kudus ya, the holy, suci ya. Kemudian Khalifah Islam yang tadi yang dari tahun 638 itu pada tahun 685 sampai 705, kurang lebih berarti 20 tahun ya, membangun Masjid Dome of the Rock ya, yang kubahnya emas itu. Jadi Masjid Kubah Emas itu tahun 685 sampai 705 dan dilanjutkan oleh anaknya. Ini anaknya namanya Khalifah Al-Walid, bapaknya namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, anaknya adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Anaknya membangun pada tahun 705. Ini bangun apa? Pak Ladu tahu nggak? Pak Ladu tahu? Iya. Tahun 705 anaknya. Salam teman-teman, sahabat terkasih. Itulah tadi cuplikan atau tayangan dari video ini. Semoga memberikan manfaat dan berkat akan firman Tuhan, juga pencerahan untuk kita semua. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini, para followers, para pendukung setia channel ini, dan para penonton setia yang telah membantu mensubscribe, men-like, share, ataupun berkomentar. Saya ucapkan turun. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya ya, dibantu di subscribe channel ini supaya terus berkembang. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.